mama lagi diajak jalan-jalan ya. Terus dia jawab iya gitu. Bagus ya pemandangannya. Kita ngobrol, saling ngobrol di situ. Kita ngobrol panjang lebar di situ. Setelah pintu pembatas tadi seperti terbuka gitu, dan aku melihat di situ hamparan luas sekali, isinya bunga warna putih seperti kuncup. Anakku itu berubah jadi kuncup bunga yang dia itu terbang. Terus Allah masukin lagi kuncup bunga itu tuh ke ribuan bunga-bunga itu yang ada di sana. Pak, Dedek diambil lagi sama Allah, Pak. Dedek diambil lagi sama Allah, Pak. Aku ngeliatnya sedih banget. Benar-benar Allah ngambil lagi Dedek itu. Benar-benar Allah ngambil lagi Dedek, dibalikin lagi ke tempatnya. Bunga itu masuk ke ribuan hamparan bunga itu gitu. Hai teman-teman, balik lagi sama kita di channel YouTube Keluarga Papa Bahtiar. Buat kalian semua yang suka sama channel kita, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Kita saling membantu ya. Dan ini bodoh banget aku lakuin emang. Ini kesalahan aku, Ivan tuh gak salah. Ini murni kesalahan aku dan aku paham itu. Jadi walaupun aku sudah mulai legowo menerima kehadiran si kecil ini, tapi sesekali tuh kayak baby bluesnya itu kambuh gitu loh. Nah pada saat moodku itu lagi jelek dan aku merasa benci banget sama suamiku dan kita berantem hebat, itu sampai aku sempat keluar kata-kata kayak gini, mending anak ini mati aja, aku bilang kayak gitu. Pokoknya kalian kalau lagi hamil hati-hati, kalau ngomong tuh hati-hati banget. Paginya akhirnya dokter memutuskan aku untuk dikuret. Terus pasca dikuret kan aku dibawa ke ruang pemulihan ya Pak ya. Waktu itu dibawa ke ruang pemulihan karena biusnya kan masih ada. Nah pada saat pemulihan itu aku ngalamin kejadian spiritual. Sebenarnya ini nggak kali pertama, karena sebelumnya itu aku pernah ngalamin juga hal yang sama. Waktu itu karena aku pernah operasi, tapi operasinya operasi benjolan waktu itu. Kalau kali ini spiritualnya ini aku bertemu si jabang bayi itu, dan ini benar-benar membekas banget. Aku nggak melebih-lebihkan, aku nggak ngada-ngada. Ini benar-benar pengalaman spiritual aku dan akan aku ingat seumur hidup aku. Jadi waktu itu di situ itu aku diajak jalan-jalan sama anakku itu. Aku diajak jalan-jalan di mana ruangannya itu belum pernah aku lihat sebelumnya. Ini bukan taman, ini bukan taman, bukan dunia. Kalau dunia itu kan ya kayak gitu ya, misal pemandangan kan kayak gitu ya. Kalau ini tuh aneh gitu. Jadi aku di situ jalan tapi nggak jalan, nggak napak. Dan aku jalan sama si jabang bayiku itu, aku tidak melihat si jabang bayi. Maksudnya dia itu tidak berwujud manusia, tidak berwujud apapun, tidak berwujud cahaya, tidak berwujud manusia, tidak berwujud apapun. Tapi aku tahu dia ada. Dan setiap kita komunikasi, aku tidak membuka mulut. Di situ aku tidak ngomong membuka mulut gitu sama dia, dan dia pun juga tidak yang membuka mulut juga. Aku juga tidak tahu mukanya seperti apa gitu loh, tapi aku tahu dia berbicara dan aku tahu dia tuh ada gitu. Susah untuk dijelaskan pokoknya. Di situ tidak ada langit, tapi hamparan luas, hamparan yang sangat luas banget. Jadi gini, aku diajak sama dia jalan-jalan gitu, melewati seperti taman yang bunganya banyak kanan kiri, terus nanti ganti lagi melewati aliran sungai, kayak aliran sungai tapi sungainya bagus banget, kayak apa ya, kayak sungai warna biru gitu loh, terus kanan kiri gitu. Jadi tuh kita jalan tuh bukan jalan di lantai atau jalan di pasir, bukan, jalannya tuh kayak ngambang gitu loh, kayak ngambang, kita nggak nyentuh apapun gitu. Gimana jelasinnya, aku tuh bingung. Nah jadi tuh kita tuh kayak masuk lorong, nanti ganti lagi pemandangannya, kayak berlapis kayak gitu, kayak di ruangan yang berbeda gitu. Tapi nggak yang, ya intinya kayak gitu deh, di ruangan yang berbeda. Nah aku diajak jalan-jalan di situ sama anakku. Di situ aku komunikasi. Nah ini mama lagi diajak jalan-jalan ya. Terus dia jawab iya gitu. Bagus ya pemandangannya. Kita ngobrol, saling ngobrol di situ. Kita ngobrol panjang lebar di situ sampai akhirnya aku menemukan titik di mana itu ada gerbang, tapi yang nggak kelihatan gerbang gitu loh. Aku nggak bisa mendefinisikan di situ. Jadi rasa kayak aku melihat gerbang tapi bukan gerbang gitu. Ya kayak pembatas gitu. Nah, aku ngelihat anakku itu ada di depanku.
di dalam batas itu, nah aku di luar batas itu, aku nggak bisa ke situ gitu, kayak aku tuh nggak bisa ke situ gitu, kayak aku tuh udah mikir, oh aku nggak bisa ke situ, itu ranahnya dia gitu. Dan aku langsung ngomong gini, Dek, apa mama nggak boleh ke situ ya Dek, aku bilang gitu, mama nggak boleh ke situ ya Dek. Anak tuh nggak jawab apa-apa, dia cuma diem aja. Dek, mama ke situ ya, mama ikut Dek ya, aku bilang gitu. Apa, tapi masih ada papa, mama mau ngajak papa dulu ya, aku bilang gitu kan. Dek itu jawab gini, nggak bisa mah, nggak bisa. Intinya tuh aku nggak boleh ke situ kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Terus uh, Dede Dede mau ninggalin mama, aku bilang gitu. Dede mau ninggalin mama ya, mama nggak boleh ke situ ya Dek. Nah pokoknya dengan perdebatan itu, dengan pokoknya aku tuh pengen ke situ gitu loh, tapi nggak diizinin. Di situ aku bener-bener lihat tiba-tiba setelah setelah pintu pembatas tadi seperti terbuka gitu, dan aku melihat di situ hamparan luas sekali, isinya bunga warna putih seperti kuncup. Itu benar-benar seperti kuncup bunganya, itu hamparan luas banget, nggak ada langitnya tapi itu luas banget, kayak padang pasir yang luas banget. Di situ aku ngelihat anakku itu berubah jadi kuncup bunga, yang dia itu terbang. Terus Allah masukin lagi kuncup bunga itu tuh ke ribuan bunga-bunga itu yang ada di sana, di hamparan bunga itu tuh Allah masukin lagi bunganya dan tertata rapi di situ. Dan di situ aku jerit, Pak, Dede diambil lagi sama Allah, Pak. Dede diambil lagi sama Allah, Pak. Aku ngeliatnya sedih banget. Benar-benar Allah ngambil lagi Dede itu. Benar-benar Allah ngambil lagi Dede, dibalikin lagi ke tempatnya. Bunga itu masuk ke ribuan hamparan bunga itu gitu. Dan di situ aku sadar sayang. Dan di situ aku sadar sambil teriak, Pak, Dede diambil lagi sama Allah. Dede diambil lagi sama Allah gitu ya, Pak. Dan di situ aku mulai sadar. Dan selama aku bertemu sama Dede, aku emang sempat ngomong kayak gini, aku sadar kalau itu tuh aku sedang mimpi. Jadi alam bawah sadar aku ngomong gini sama Allah, ya Allah, tolong ingatan aku tentang mimpi ini jangan kau ambil. Aku mohon mimpi ini biar tetap ada di ingatanku sampai kapanpun seumur hayatku. Aku selalu bilang kayak gitu sepanjang aku bersama anakku itu. Itu pengalaman spiritual aku yang gak akan aku lupakan dan benar-benar jadiin aku itu pelajaran banget. Ternyata Allah tuh punya rencana lain gitu. Setelah kejadian itu, kita berdua benar-benar menjadikan pengalaman ini tuh benar-benar pelajaran buat kita. Dan mungkin kalau kita tidak mengalami hal ini, itu tidak bisa menyadarkan aku gitu, terutama aku di sini sih. Dan semenjak kejadian itu, aku sama suami itu kita berkomunikasi dengan baik untuk benar-benar program memiliki anak dengan baik. Karena gini, program itu nggak asal kita cuman ke dokter minta pil, minta obat, USG gitu, nggak cuma itu. Kita juga harus program mental, mempersiapkan semuanya. Seperti nanti anaknya kalau lahir, anak itu nanti misal kalian rantau ya, kita berdua, anak itu nanti sama siapa nih? Nah itu juga harus dipikirin. Kayak misal nanti gaji kita segini nih, kira-kira kalau ada anak kira-kira cukup enggak nih, itu juga harus dipikirin. Terus kita misal nggak ada kendaraan, cuma ada motor, kira-kira kalau ada anak itu gimana, bisa atau enggak kalau nggak punya kendaraan, itu juga harus dipikirin. Dan banyak hal yang harus kita pikirkan sebenarnya. Jadi kalau punya anak tuh nggak asal yang namanya kamu melahirkan udah selesai gitu, enggak. Yang namanya Allah ngasih amanah, ya kita harus menerima dan merawatnya dengan baik, dengan maksimal mungkin. Dan yang perlu diingat, kalau kita prepare, kalau kita itu mempersiapkan semuanya dengan baik, otomatis tubuh kita itu akan menerima itu juga dengan baik. Jadi beda pada saat dulu aku keguguran sama yang kali ini aku hamil, karena aku benar-benar sudah siap. Yang kehamilan kedua ini aku benar-benar siap, tubuhku siap, mentalku siap, maka tubuh dan mentalku akan berkata pada saat aku hamil, "Hai, aku siap, aku sudah siap hamil," gitu. Sehingga aku pas melahirkannya pun juga lancar, selama hamilnya pun lancar.
Jadi seperti itu, benar-benar jadiin kita pelajaran banget ya yang. Nah, buat teman-teman semua bisa belajar dari kita, jangan sampai cerita kita ini terjadi sama kalian. Kalaupun kalian mau program punya anak, bisa diprogramkan dengan baik, dikomunikasikan sama pasangan kalian dengan baik, direncanakan dengan baik. Karena sejatinya gini, Allah itu lebih suka kalau kita belum siap, kita nunda dulu. Gak apa-apa, karena kita belum siap. Lebih baik kita mempersiapkan sampai siap, dan apabila kita siap, Allah sudah siap, sudah melepaskan amanah itu kepada kita, kita merawatnya dengan baik. Itu Allah jauh lebih senang yang seperti itu daripada setiap tahun hamil tapi anaknya nggak keurus, sekolahnya, pendidikannya tidak terjamin dan sebagainya gitu. Itu yang mau kita ceritain. Semoga pengalaman ini bisa menjadikan pelajaran untuk teman-teman di luar sana, dan menginspirasi juga teman-teman di luar sana. Apabila ada kesalahan dari kita, mohon maaf. Kembali kita ingetin buat yang suka sama channel YouTube kita, tolong banget di subscribe biar kita cepat bangun rumah impian kita. Karena kita pengen banget bisa bangun rumah impian kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada yang punya pengalaman yang sama ya, ataupun mau bertanya